warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, salam Historia. Dan kali ini saya ada chat dari siswa saya yang kebetulan baru saya dapat. Assalamualaikum Pak Guru, apa benar ketika Indonesia berada pada masa revolusi atau masa mempertahankan kemerdekaan pada 1945 hingga 1949, perjuangan itu hanya terjadi di kota-kota besar aja, seperti Bandung, Surabaya, Medan, dan lain-lain? Nah, saya akan menjawabnya. Kebetulan sekalian saya mengerjakan tugas KKL Mandiri S2 saya di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan membahas perjuangan rakyat lokal di Belitung. Seperti apa sejarahnya, dan saya sudah mendokumentasikan perjalanan saya untuk menyusuri sejarah lokal tersebut. Kita akan jawab pada kesempatan kali ini, di konten kali ini, di Sejarah Menjawab. Jadi kalau seandainya ditanya, apakah yang berjuang itu hanya kota-kota besar di Indonesia seperti kita tahu? Jawabannya tentu saja tidak. Semua rakyat di berbagai wilayah yang kita tahu sebagai wilayah Republik Indonesia sekarang itu memiliki saham besar terkait perjuangan mereka dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk di wilayah atau di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Pulau Belitung. Yang akan saya bahas sekarang yakni pertempuran di Air Merbau, Pal 1, dan puncaknya di Air Seru. Ketiganya merupakan rangkaian pertempuran epik dari rakyat biasa, dari rakyat yang menolak untuk ditindas kembali oleh para penjajah, yakni Nika Belanda. Dan yang menjadi sumber rujukan saya yang utama adalah buku Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung tahun 1924 hingga 1950 karya Abdul Hadi Ajin dan kawan-kawan. Kabar kemerdekaan Indonesia yang diwakili oleh proklamasi yang dibacakan Bung Karno di Jakarta tidak serta-merta datang dengan cepat ke Belitung. Kabar tersebut baru diterima oleh pemerintah setempat pada bulan September atau 1 bulan kemudian. Berita telegram terkait proklamasi yang datang adalah berisi mengenai anjuran untuk mengibarkan bendera merah putih terutama di objek-objek vital. Selanjutnya, perintah untuk membentuk perangkat pemerintahan daerah dan kabar terkait akan datangnya Nika ke Pulau Belitung. Namun, alih-alih mengabarkan berita tersebut secara terbuka ke masyarakat Belitung, pemerintah pendudukan Jepang nampaknya sengaja menutupi kabar yang ada. Bahkan perangkat pejabat pemerintah Jepang di Pangkal Pinang yang disebut dengan Bushu Jitcho yang diduduki oleh K.A. Moh Yusuf itu terkesan tertutup dan belum mau menemui masyarakat. Sikap pemerintah pendudukan Jepang yang amat tertutup mengenai kabar kemerdekaan ini sangat membuat rakyat Belitung kecewa. Bahkan pada 8 Oktober 1945, tokoh pejuang lokal seperti Moh Saad, kemudian Elias dan Mahran datang ke rumah Bun Sujitcho, yakni K.A. Muhammad Yusuf, untuk menyampaikan keinginan masyarakat Belitung untuk bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan. Hingga akhirnya pada 11 Oktober 1945, tibalah tentara Jepang ke Pulau Belitung untuk menyerahkan senjata mereka kepada tentara sekutu atau Inggris. Hal ini tentu saja merugikan perjuangan rakyat Belitung karena mereka memerlukan senjata-senjata tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan. Hingga pada 16 Oktober 1945, Bun Sujitcho tadi mengumpulkan para pegawai untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan mengajak semuanya untuk berikrar bersumpah menjadi pegawai Republik Indonesia. Dan inilah pertama kalinya terjadi pemakluman terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebagai tindakan selanjutnya, pada 18 Oktober 1945, dalam rangka menegakkan kemerdekaan Indonesia di Belitung, dibentuklah Komite Nasional Indonesia yang diketuai oleh Moh Saad, dan yang bertindak sebagai wakil adalah Mahran. Dan uniknya, di tanggal yang sama pada 18 Oktober, datang pesawat Catalina dan mendarat di Pelabuhan Tanjung Pandan membawa pegawai NV GMB antara lain Versur, Vermeulen, dan Vandenberg, dan yang bertindak sebagai pilot adalah Arnold. Mereka disambut dengan baik oleh masyarakat Cina dan menginap atau beristirahat di rumah Chong Kim Su. Berbeda dengan masyarakat Cina, masyarakat Belitung itu mengelilingi rumah itu dan
bertindak untuk menolak kedatangan mereka. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa dikarenakan tidak ada komando dari pimpinan perjuangan. Selain Komite Nasional Indonesia, hal penting yang terjadi yang mendahului sebelum terjadinya pertempuran adalah terbentuknya Partai Nasional Indonesia pada 19 Oktober 1945 yang diketuai oleh Mahran. Pada saat itu juga mereka melaksanakan rapat raksasa yang dihadiri sekitar 1.000 orang lebih dari berbagai kalangan masyarakat yang diadakan di Gedung Batu yang dulu merupakan bioskop Garuda atau Studio One. Mahran berhasil berpidato dan membakar semangat para masyarakat untuk menegakkan kemerdekaan dan menjaga kemerdekaan di Belitung. Hingga akhirnya pada 21 Oktober 1945 mendaratlah kapal Belanda bernama HMS Admiral Tromp di Pelabuhan Tanjung Pandan. Kapal tersebut dinahkodai oleh Kolonel Laut Stem dan turut serta membawa pasukan Nika yang dipimpin oleh Mayor Taxter. Dan uniknya berbeda dengan pasukan Nika yang datang di wilayah lain di Indonesia, mereka tidak membonceng pasukan sekutu Inggris dan berkedok sebagai pasukan yang menjaga keamanan dan berusaha untuk mengadili kejahatan perang Jepang. Melainkan mereka datang langsung secara terang-terangan menurunkan bendera merah putih, menyerang kantor-kantor penting seperti kantor polisi, tangsi militer, dan kantor telegraf. Hal tersebut tentu saja mengagetkan dan mengancam kedaulatan kemerdekaan Indonesia di Belitung. Sementara itu di atas kapal HMS Admiral Tromp diadakan penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada pasukan Nika yang disaksikan langsung oleh Wakil Kepala Daerah Dr. Judono yang sekarang sosoknya dan namanya dijadikan nama rumah sakit daerah di Kabupaten Belitung. Pada malam harinya, pimpinan PNI yakni Mahran mengadakan rapat darurat bersama 10 anggota lainnya. Mereka akhirnya mengambil keputusan bahwa kabar mendaratnya Nika di Belitung harus segera diberitahukan kepada Presiden di pusat. Dan mereka harus meminta arahan kepada Republik tindakan apa yang harus dilakukan dan perlawanan seperti apa yang harus dilaksanakan. Maka diutuslah Mat Daud Malik untuk pergi langsung ke Jawa untuk meminta arahan dan meminta bantuan senjata. Sebelum itu terjadi, seluruh masyarakat di Belitung dan pimpinan pejuang untuk tidak mengambil tindakan sendiri dan menunggu komando untuk melakukan perlawanan. Nah, ini yang menjadi peristiwa penting yang menyulut emosi rakyat dan akhirnya terjadi pertempuran yang akan kita bahas kali ini, yakni ketika ditangkapnya pimpinan Partai Nasional Indonesia yakni Mahran dan pimpinan Komite Nasional Indonesia Muhammad Saad. Mereka ditangkap dengan beberapa orang yang lain dan ditahan di Hotel Pantai yang merupakan markas dari Nika di Tanjung Pandan. Pada 18 November 1945, Mat Daud Malik akhirnya pulang dari Jawa tanpa membawa sepucuk senjata apapun. Namun dia mendapatkan arahan dari pimpinan Republik untuk melakukan perjuangan dan perlawanan terhadap Nika Belanda. Maka ia pulang ke air seruk di Sijuk dan dia menyiapkan pasukan pemuda yang merupakan ex-Yugun dan Heiho. Dibentuknya pasukan setingkat TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang berjumlah 10 orang, di mana yang menjadi komandan tempurnya adalah Mat Daud Malik sendiri, sedangkan yang menjadi komandan pasukannya adalah Muhani Mahran. Mereka mulai menyiapkan logistik dan menyiapkan senjata yang diperlukan seperti tombak besi dan bambu runcing. Meskipun sempat terjadi miskoordinasi dengan pimpinan pejuang yang ada di Tanjung Pandan, dan setelah menyiapkan semua logistik dan persenjataan yang diperlukan, Laskar Rakyat mulai melakukan gerakan pertamanya pada pukul 3 dini hari. Gerakan militer pertama yang mereka lakukan adalah dengan menyerang seseorang yang dicurigai sebagai mata-mata Nika di rumahnya di Air Rembikang. Namun sayangnya, mata-mata tersebut berhasil kabur dalam keadaan terluka. Pada pukul 6 pagi di Air Merbau, Laskar Rakyat berpapasan langsung dengan patroli polisi yang mengendarai sebuah truk.
dan berkekuatan 6 orang, yang dimana diperkirakan kedatangan polisi ini itu berdasarkan laporan yang disampaikan dari mata-mata yang kabur sebelumnya. Pada pertempuran kali ini, Laskar Rakyat berhasil memenangkan situasi, di mana 1 polisi ditangkap, 1 lagi cedera, dan 4 lainnya kabur. Laskar Rakyat berhasil merampas senjata yang mereka miliki. Kejadian ini membuat kepercayaan diri dari Laskar Rakyat semakin memuncak dan menggelorakan semangat mereka untuk terus maju ke arah kota Tanjung Pandan. Sembari terus mengejar personil polisi yang kabur sebelumnya, para pemuda yang tergabung di dalam Laskar Rakyat terus bergerak ke arah kota Tanjung Pandan sambil menebangi pohon untuk menghalangi jalan yang mereka lewati. Hingga pada akhirnya setelah sampai di simpang 4 Pal 1 Kampung Ujung, mereka harus menghadapi pasukan militer Belanda bersenjatakan lengkap. Disitulah terjadi pertempuran yang amat sengit, di mana sayangnya 2 pahlawan yang berjuang kala itu, yakni Mahidin Tedong dan Dani, harus gugur di tempat. Dan dari pihak Belanda diketahui 3 orang menjadi korban. Melihat situasi yang tidak menguntungkan bagi pasukan pejuang, Muhani sebagai komandan pasukan memerintahkan untuk para pejuang mundur sambil melawan terus ke arah air Merbau. Pasukan militer Belanda terus mengejar pasukan pejuang yang bergerak mundur. Belanda melancarkan tembakan ke segala arah. Hingga sampai di air Merbau, pasukan pejuang kembali harus menghadapi pertempuran hebat melawan pasukan Belanda. Dengan kondisi yang semakin tidak menguntungkan dan kekuatan yang tidak seimbang, pasukan pejuang terpaksa harus mundur menyelinap jauh ke dalam hutan. Sementara militer Belanda terus melakukan pengejaran dan penembakan secara membabi buta. Setelah pertempuran di Pal 1 dan air Merbau, Laskar Rakyat, para pejuang harus menerima kenyataan bahwa strategi mereka untuk menyerang posisi Belanda secara serentak dari berbagai arah di Belitung tidak bisa dilakukan dikarenakan konsolidasi dan komunikasi yang tidak lancar. Mereka juga harus menerima kenyataan bahwa kekuatan dan persenjataan Nika Belanda jauh lebih dibandingkan kekuatan para pejuang. Mereka juga harus melihat fakta bahwa kota Tanjung Pandan sudah dijaga ketat oleh militer Belanda. Pasukan militer Belanda yang meneruskan operasinya hingga ke Air Seru berpapasan dengan rombongan para pemuda yang berangkat pada pagi harinya dari daerah Sijum. Sontak melihat militer Belanda yang langsung berhadapan dengan mereka, para pejuang menyebar ke sisi kiri dan kanan jembatan, lalu turun ke bawah jembatan untuk menyongsong pasukan Belanda yang mulai turun dari kendaraannya. Pertempuran hebat pun terjadi dalam jarak dekat. Para pejuang yang hanya bersenjatakan keris dan parang harus gugur, dihantam peluru, dan setelah berduel senjata tajam dengan pasukan Belanda. Pada peristiwa jembatan berdarah ini, sosok pahlawan yakni Ahim, Hayati Mahim, dan Gaparman harus gugur sebagai kusuma bangsa. Tidak puas dengan apa yang didapat, alih-alih menguburkan kelima jenazah pejuang yang telah gugur tersebut dengan layak, militer Belanda malah membawa kelima jenazah tersebut dari jembatan Air Seru ke pusat kota atau daerah pasar di kota Tanjung Pandan untuk memperlihatkan kepada masyarakat Belitung inilah yang akan terjadi apabila berani melawan Nika Belanda yang ingin masuk kembali ke wilayah Belitung. Kelima jenazah kusuma bangsa tersebut digeletakkan begitu saja di tanah untuk menakuti masyarakat di dekat kantor timah Belanda di masa lalu yang masyarakat lokal sebut sebagai Jam Gede. Sekarang lokasi tempat kelima jenazah kusuma bangsa tersebut digeletakkan sudah dibangun sebuah tugu lidah api perjuangan untuk mengingatkan masyarakat bahwa kemerdekaan yang diperoleh Indonesia pada saat ini itu tidak gratis, melainkan harus dibayar dengan tangisan, kesedihan, tumpah darah, dan segala upaya yang dilakukan oleh para pahlawan terdahulu. Setelah saya mengunjungi Tugu Lidah Api Perjuangan tersebut, tidak lupa saya juga menuntaskan perjalanan napaktila saya ke tempat peristirahatan terakhir kelima jenazah pahlawan lokal Belitung
yang sudah gugur dalam peristiwa pertempuran ini. Mereka dimakamkan dengan damai di Taman Makam Pahlawan Tumbang Ganti di daerah Prawas, Tanjung Pandan. Dari napak tilas dan kajian yang saya lakukan dari berbagai sumber, saya melihat perjuangan lokal rakyat Belitung dalam pertempuran Air Merbau, PAL 1 dan Air Seru ini adalah perjuangan yang organik, lahir dari rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Saya juga mencoba untuk melihat peristiwa perjuangan rakyat Belitung ini dari sudut pandang teori konfliknya Karl Marx, bahwa Belanda atau Nika ini tidak lebih dari sosok borjuis yang ingin mencoba merebut sumber daya timah dan berbagai sumber daya lainnya yang ada di Belitung. Dan para pejuang masyarakat itu adalah kaum proletar yang mencoba untuk merebut kembali sumber dayanya, merebut kembali rumahnya, dan mempertahankan kemerdekaan untuk masa depan mereka. Dari sudut pandang teori konfliknya Dahrendorf, saya juga melihat bahwa konflik berakar dari distribusi otoritas, di mana pihak Belanda atau Nika ini mencoba untuk memaksakan kembali dominasi mereka, memaksakan untuk merebut kembali otonomi mereka. Sedangkan rakyat, para pejuang, berusaha untuk menentang kembalinya otoritas kolonial. Maka sesuailah yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwa jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah, jangan sekali-sekali untuk melupakan jasa para pahlawan kita. Perjuangan kita ke depan akan jauh lebih berat. Mari kita lanjutkan semangat para pejuang mengisi kemerdekaan dengan masing-masing dari peran kita. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat, menginspirasi, dan sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya di Sejarah Menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. See ya.